Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wais Alkorni dan rekan saya Muhammad Fauzan Moidadi. Kami dari kelas Ekonomi D. Pada kesempatan video kali ini, kami akan membahas terkait dengan perhitungan indeks harga melalui metode tidak tertimbang. Untuk topik pembahasan kita pada hari ini, yang pertama ada definisi dari indeks harga, tujuan perhitungan indeks harga, contoh-contoh indeks harga, perhitungan indeks harga melalui metode tidak tertimbang, dan yang terakhir, kami juga ada rumus dari metode tidak tertimbang itu sendiri. Oke, yang pertama adalah definisi dari indeks harga. Jadi, indeks harga adalah angka yang menunjukkan perubahan rata-rata harga dari sekelompok barang dan jasa tertentu dalam suatu periode waktu tertentu dibandingkan dengan periode dasar atau periode acuan. Indeks harga digunakan untuk mengukur tingkat inflasi atau deflasi, serta sebagai indikator ekonomi untuk menilai kestabilan harga. Untuk fungsi perhitungan dari indeks harga, yang pertama, mengukur tingkat inflasi dan deflasi. Yang kedua, sebagai alat perbandingan uang dari waktu ke waktu. Yang ketiga, sebagai dasar penyesuaian upah, pensiun, dan kontrak jangka panjang. Dan yang terakhir, sebagai pedoman kebijakan suatu perusahaan. Selanjutnya, contoh dari indeks harga itu sendiri. Yang pertama itu ada indeks harga konsumen atau IHK. Digunakan untuk mengukur perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi dalam rumah tangga, seperti biaya makanan, biaya transportasi, dan biaya perumahan. Untuk contoh yang kedua yaitu indeks harga produsen atau IHP, yaitu untuk mengukur perubahan harga dari sudut pandang produsen atau penjual. Untuk contoh yang ketiga ada indeks harga perdagangan besar atau IHPB, yaitu dengan melihat perubahan harga dalam transaksi skala besar sebelum barang sampai kepada konsumen akhir. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam inti pembahasan dari video kita, di mana yaitu metode tidak tertimbang atau agregatif sederhana. Dari definisinya sendiri, metode tidak tertimbang dalam perhitungan indeks harga adalah sebuah metode yang menghitung indeks dengan menganggap semua barang itu memiliki bobot atau kepentingan yang sama, tanpa memperhatikan besar kecilnya konsumsi atau barang tersebut dalam kehidupan nyata. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan jika kita menggunakan metode ini. Yang pertama ada kelebihan. Untuk kelebihan yang pertama yaitu sederhana dan mudah dihitung. Rumus pada metode ini itu tidak kompleks, cocok untuk pemahaman dasar kita atau untuk melakukan perhitungan yang cepat. Yang kedua, cepat dalam pengambilan keputusan. Dalam metode ini berguna untuk menggambarkan umum perubahan harga jika data terbatas atau cepat untuk dilakukan. Untuk kelebihan yang ketiga, jika kita menggunakan metode ini, kita tidak perlu data volume atau bobot untuk kita konsumsi lebih cepat, di mana jika data kuantitas barang atau pentingnya tiap barang itu sulit diperoleh. Jadi kita bisa menggunakan metode ini untuk menghasilkan gambaran awal. Selanjutnya kekurangan jika kita menggunakan metode ini. Yang pertama itu metode ini itu kurang akurat. Semua barang itu dianggap sama penting. Padahal kan dalam kenyataan ada barang yang berpengaruh terhadap pengeluaran seperti beras ataupun yang lainnya. Untuk kekurangan yang kedua itu tidak mewakili pola konsumsi yang nyata. Tidak mempertimbangkan bahwa masyarakat membeli beberapa barang dalam jumlah dan yang lain dalam jumlah yang kecil. Yang ketiga adalah kurang layak untuk analisis ekonomi yang serius. Pada metode ini itu kurang cocok digunakan untuk kebijakan ekonomi karena hasilnya itu bisa kurang akurat. Untuk selanjutnya ada rumus dari metode tidak tertimbang itu sendiri, di mana rumusnya itu IA sama dengan sigma PN per sigma PO kali 100, di mana keterangannya itu IA menunjukkan bahwa indeks agregatif tidak tertimbang sederhana, sigma PN menunjukkan jumlah harga pada tahun yang dihitung indeks harganya, dan sigma PO adalah jumlah harga pada tahun dasar. Nah, untuk penjelasan lebih rinci terkait contoh soalnya akan dijelaskan oleh rekan saya Fauzan. Baik, setelah mengetahui
konsep dasar dan juga informasi-informasi yang berkaitan dengan indeks agregatif atau indeks harga tak tertimbang, saya akan menjelaskan contoh penerapan dari indeks tersebut. Nah, di sini saya menggunakan 4 variabel yang berbeda, yaitu beras, telur, gula, dan tepung, yang tercatat dalam periode yang berbeda. Nah, kenapa saya menggunakan 2 periode yang berbeda? Karena untuk mengetahui suatu perubahan harga atau indeks suatu barang, atau juga pelemahan ekonomi atau pelemahan nilai tukar suatu mata uang, kita membutuhkan sebuah data pembanding. Nah, di mana data pembanding tersebut dapat diambil dari periode sebelumnya, yang di mana saya merujuk pada tahun 2017 dan juga 2018 di sini. Namun perlu diingat bahwa data ini merupakan data hasil rekayasa saya pribadi dan bukan merupakan data yang dirilis langsung oleh Badan Pusat Statistik. Baik, di dalam indeks harga tidak tertimbang atau indeks harga agregatif, terdapat rumus yaitu seperti ini. IA atau indeks harga agregatif itu merupakan jumlah dari harga-harga pada tahun ke N atau tahun yang akan dihitung dibagi dengan jumlah harga-harga pada tahun dasar atau tahun acuannya. Nah, di sini tahun yang ingin kita cari adalah tahun 2018 dan tahun dasarnya adalah 2017 yang disimbolkan dengan PO. Nah, sekarang kita tinggal menjumlahkan saja dari keempat data tersebut. Di sini saya menggunakan spreadsheet agar mempermudah saya dalam menghitung, yaitu kita sudah dapat ini dan kita tinggal tarik ke sini. Nah, jadi kita sudah dapat jumlah harga pada tahun 2017 dan juga jumlah harga pada tahun 2018. Langsung saja kita masukkan kepada rumusnya, yaitu sama dengan dalam kurung PN itu dibagi dengan PO, tutup kurung, dan kita kali dengan 100. Oke, di sini kita sudah dapat yaitu 109,77. Dan ini merupakan adalah hasilnya yang dapat kita simpulkan bahwa dari tahun 2018 ke tahun 2017 atau terbalik maksudnya dari tahun 2017 ke 2018 itu terjadi kenaikan sebesar 9,77%, yang mana yang didapat dari 109,77 ini dikurang dengan 100, yang 100 itu merupakan periode tahun 2017. Baik, saya rasa itu cukup dari kami sebagai kelompok yang menjelaskan indeks harga tidak tertimbang. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga saya harapkan video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.